Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu babul udhiyati hiya sunnatun muakkadatun wa la tajibu illa bin nadri wa bi qawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan wa la yujzi'u illa al-ibil wal baqar wal ghanam wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma dha'natun ثم عنز ثم شرك من بدنه وسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم العصراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membahas masalah kurban ya. Membahas masalah kurban karena kita sudah mendekati daripada hari raya kurban. Maka kita membahas masalah tentang kurban. Kitabnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah di terakhir ada bab tentang kurban. Namanya Babul Udhiyah. Babul Udhiyah. Apa kata pengarang kitab ini dalam bab ini? Dikatakan di sini babul udhiyah, bab tentang kurban. Hiya, kurban itu hukumnya katanya langsung sunnatun muakkadatun, langsung dibahas tentang hukumnya. Jadi kurban ini hukumnya sunnah. Tapi sunnah enggak sembarang sunnah, sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadatun artinya kalau kita bisa mengerjakannya jangan sampai tidak. Jadi sunnahnya sangat dianjurkan. Sunnah muakkadatun. Ada hadisnya ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahab ila Allah min iraqatid dam. Ada hadisnya yang maknanya Allahu a'lam, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak Adam manusia, tidak ada amal anak manusia di hari yauman nahri, di hari lebaran haji, min amalin, amal apapun, tidak ada amal apapun, ahabba ilallah, yang lebih Allah sukai. Tidak ada yang amal apapun yang lebih Allah sukai, yang paling Allah sukai, mengalahkan daripada amal kurban. Jadi amal kan kita banyak, amal ibadah kan banyak sekali.
Tapi khusus di hari Lebaran itu tidak ada amal menandingi amal daripada kurban yang paling Allah sukai, ya kan? Maka sunnahnya sunnah muakkadah. Saking Allah sukainya, wa inna dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla ayyaqa'al ard. Saking Allah sukai itu amal, itu kan kalau disembelih kan darahnya netes. Tidak sampai itu tetesan pertama ke bumi, sebelum nyampe udah diterima sama Allah amalnya. Secepat itu. Secepat itu Allah menerima amal orang berkurban. Nggak pakai nunggu entar, nggak pakai nunggu besok, pakai langsung diterima sama Allah Ta'ala, saking Allah sukai amal tersebut. Jadi kalau kita mau nyari hatinya Allah, ya kan, kita mesti pintar nyari hati supaya Allah Ta'ala suka sama kita. Maka ini cara nyari hatinya Allah Ta'ala. Apa sih yang Allah sukai? Ya ini dia nih, yang Allah sukai ini, supaya kita dapat hatinya Allah. Allah suka sama kita, maka gampang deh semuanya beres, semuanya urusan semuanya akan beres. Maka karena ini amal adalah amal yang paling afdal, azimu dhahayakum, maka kita mesti mengagungkan, kita mesti mengistimewakan kurban kita. Artinya kalau kita beli yang bagus, ya kan? Kita mesti istimewakan, jangan cari yang mana yang paling murah, masuk ke toko, mana yang paling murah. Jangan, ya kan, yang bagus kita pilih, yang istimewa. Ya juga sesuai kemampuan, nggak usah kita beli yang terlalu, nggak usah, ya sesuai kemampuan, tapi di kemampuan itu kita pilih yang bagus, gitu kan? Kita pilih yang bagus, jangan kita cari yang ada kurangnya. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum, karena nanti ini di hari kiamat, yang ketika kita kemana-mana jalan kaki, kemana-mana nanti hari kiamat di padang, kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu semuanya kan mesti kita lalui dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki capek ribuan tahun kadang-kadang. Itu untuk nyampe kita ke kampung halaman, itu kita akan berjalan kaki. Capek, lelah, nggak sanggup jalan, ngerangkak, jalan juga. Kalau nggak nyampe-nyampe, nggak sanggup ngerangkak, diseret sama malaikat, diseret. Jadi capek banget itu perjalanan yang luar biasa, kecapean yang luar biasa di hari kiamat itu. Kebayang nggak kalau tiba-tiba lagi capek-capek gitu, ada yang nawarin tumpangan, ayo sono, lumayan dari Rindam ke Kampung Melayu, kita mesti ke Monas, kan mesti jauh. Ini ada yang, ayo naik ke Rindam ke Kampung Melayu aja deh, lumayan. Istirahat, kaki kita lagi nggak capek, bisa istirahat, terus nyampainya jauh gitu kan. Nah ini gini nih, kurban-kurban kita yang tahun demi tahun akan nyamperin kita datang. Girangnya kita lagi capeknya dapat tumpangan, kita lumayan sampai sana. Nanti datang lagi tahun kapan kita kurban, datang lagi, mempersingkat daripada jarak, dan kita tidak lelah lagi, ya kan, lumayan. Nggak ada kendaraan di sana, kecuali itu nggak ada kendaraan di sana. Makanya kita beli tuh kambing yang bagus, yang besar, yang gagah, ya kan, kita beli kan. Maka hukumnya sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Ada lagi istilahnya sunnah kifayah, ya. Jadi ada dua gelar, kadang-kadang dibilang sunnah muakkadah, ada sunnah kifayah. Sunnah muakkadah, sunnah kifayah. Kalau sunnah muakkadah kita tahu artinya. Kalau sunnah kifayah apa artinya? Kalau sunnah kifayah, ya. Kalau sunnah kifayah artinya adalah sunnah yang apa? Kalau sunnah kifayah adalah sunnah kayak fardu kifayah. Kalau kita sholat jenazah kan, kalau ada jenazah di kampung kita, kalau sudah sebagian orang yang melakukan fardu kifayah, maka yang lain gugur kewajibannya, gitu kan? Maka sebagian sudah ngerjain cukup, gitu kan? Nah, ini sunnah kifayah gitu juga. Kurban ini hukumnya sunnah kifayah. Artinya kalau di suatu keluarga di rumah sudah ada yang berkurban, sudah cukup. Sudah cukup. Artinya tuntutan untuk berkurban sudah cukup. Oh, anaknya baru dapat gaji, baru kerja dapat gaji, tahun ini saya kurban, kata anaknya. Orang tuanya lagi pas-pasan. Ya udah, cukup. Itu sudah mewakili satu rumah itu. Ya kan? Tapi kalau dua orang yang kurban, bagus. Oh, semuanya kurban, bagus. Cuman sudah cukup dengan satu orang saja yang berkurban. Ya kan, kayak
Kalau di rumah itu punya mobil satu cukup kan? Ya. Ini kalau mau jalan-jalan kan rame-rame naik mobil. Ini nggak semuanya punya mobil, satu-satu mobil. Jalan-jalan konvoy, satu orang di mobil, satu orang satu kan nggak lucu. Ya satu orang di satu mobil dua mobil deh, atau minimal dua mobil. Kalau pakai mobil ini, tetap kan yang satu tinggal nanti mobil yang ini pakai. Jadi satu rumah satu mobil cukup, satu rumah satu kurban cukup, gitu. Ya satu rumah satu kurban cukup. Ini artinya sunnah kifayah. Sunnah kifayah, ya kan? Wala tajib, maka sesunnah-sunnahnya, sangat dianjurkannya, walaupun dia sangat dianjurkan, tapi tidak sampai levelnya ke wajib. Ya, wala tajibu, maka tidak wajib kurban ini nggak sampai ke level wajib. Artinya kalau wajib berdosa kalau orang nggak kurban, ini enggak. Kalau orang nggak kurban ya nggak berdosa. Ya kan, sunnah. Tidak sampai levelnya ke wajib, kecuali dia nazar. Kecuali dia nazar, kalau nazar berdosa. Kalau dia nggak kurban sudah nazar berdosa, dia nazar. Ya, kalau dia naik gajinya, dia bakal kurban tahun ini. Naik gajinya, habis dia ngomong. Atau dia, kalau dia semua hajatnya dia yang dia nazarkan, dia kurban, maka korbannya jadi wajib. Kalau sudah wajib, kalau dia tidak kurban dosa. Jadi kalau jadi wajib kalau dia nazar. Begitu juga kalau dia salah ngomong. Kalau dia salah ngomong katanya wa bi qaulihi. Ucapan pun bisa menjadikan kurban jadi wajib. Hati-hati makanya. Jadi kata ulama kalau dia salah sengaja atau tidak sengaja, kalau dia ngucap misalnya korbannya udah ada di rumahnya kan, orang lewat lagi parkir, orang kan korbannya lagi diikat, orang lewat nanya apaan ini, ya kan, itu gara-gara itu orang lagian udah lihat kambing parkir pasti pakai nanya lagi ya pasti korban lah. Maksudnya jangan nanya, udah pasti korban. Ini pakai nanya apaan ini, akhirnya orangnya mau nggak mau ngomong ini adalah kurban saya katanya kan. Itu ketika dia ngomong ini adalah kurban, ya kan, maka hukumnya jadi wajib. Artinya nggak boleh nggak potong itu kurban, dan nggak boleh buat yang lain. Oh ini anda pakai dulu buat makan undang tamu, nanti kurban nggak bisa. Ini kambing jadi wajib dipotong kurban. Kenapa? Gara-gara dia udah ngomong ini kurban, gitu. Ucapan dia itu menjadikan kurbannya jadi wajib. Tadinya sunnah. Kalau dia tadi cuma parkir diikat doang di rumahnya, dia mau kurban nggak kurban ya nggak apa-apa. Ini tergantung niatnya, ya kan. Orang belum ngucap. Kalau ketika udah ngucap ini kurban, ya udah itu jadi kurban. Tidak boleh dia alihkan buat yang lain. Yang itu masih nggak masalah dibakar potong buat kurban kan, nggak masalah, nggak bakal dipotong buat yang lain. Cuma yang jadi masalah kalau sudah wajib, nggak boleh dia makan. Kalau sudah wajib, mesti semuanya dikasihkan ke fakir miskin. Itu yang repot, ya kan? Gara-gara salah ngucap, gara-gara orang yang lewat tadi pakai iseng nanya. Ngapain nanya? Udah tahu kambing yang musim hari raya pasti kurban. Udah pasti kurban, nggak usah pakai ditanya, gitu kan? Tanya aja kapan potongnya, gitu kan? Nah, boleh. Potongnya hari lebaran atau besoknya, gitu kan? Itu boleh. Jadi dia nggak salah ngucap. Jadi kita kalau pengen ngucap gimana supaya nggak jadi wajib? Ya pakai sunnah lah. Kalau kita pengen bilang ini kurban sunnah, sebut sunnahnya. Ini adalah sunnah kurban saya, bukan. Jadi jangan diumumkan gitu, jangan secara umum. Ini kurban, nah itu jadi wajib. Tapi kalau ini sunnah, maka dia udah kekunci. Ini sunnah kurban, bukan kurban wajib, bukan. Gitu. Jadi kalau ketika disebut udah sunnah, maka nggak jadi wajib. Kalau dia sunnah bebas. Kurban tetap kita potong, bebas, makannya boleh, kita boleh makan, tetangga boleh makan, bagi-bagiannya bebas, beda sama kurban wajib. Nah, jadi hati-hati katanya. Maka kalau sudah ada itu kurban yang kita pengen, udah tahu kita pengen kurban, maka tidak boleh kecuali kambing sama sapi. Paling afdol apa? Ya sapi buat satu orang, ini afdol. Sapi buat sendiri lebih afdol daripada sendiri kambing, ya kan jelas lah. Sapi seharusnya buat 7 orang, ini dia sendiri, ya lebih afdol. Anak potong kambing sendiri, ya udah afdol itu dibanding kambing sendiri. Tapi kalau sapinya satu bagian lebih afdol kambing. Ini saya satu bagian kambing, satu bagian sapi atau satu ekor kambing. Satu ekor kambing lebih afdol dibanding satu bagian sapi. Nah, satu bagian sapi, ya kan? Itu dia
kalah sama 1 ekor kambing sendiri, gitu kan? Afdolnya, boleh sih boleh aja, cuman afdolnya. Cuma katanya, oh alhamdulillah, Anda baru dikasih rezeki sama Allah banyak, luber. Anda bisa 1 sapi sendiri bisa, mampu. 7 kambing juga mampu katanya. 7 ekor kambing pun mampu. Tadi kan kalau 1 sapi buat 7 orang dia sendiri. Ini 7 ekor kambing juga dia mampu. Yang mana lebih afdol? 7 kambing apa 1 sapi? Katanya. Wasab usyahin afdol. 7 ekor kambing lebih afdol dibanding 1 sapi buat 1 orang sendiri ya. Banyak banget. Ada nggak yang korban 7 kambing sendiri? 1 sapi sendiri ada nggak? 1 sapi sendiri? Ya, ya. Ya kan? Tapi masih nggak ada apa-apanya dibanding siapa? Dibanding Nabi kita Muhammad SAW, ya kan? Nabi Muhammad SAW ada riwayatnya sahih bahwasanya dalam hadis sahih tersebut Nabi kita Muhammad SAW berkurban di Hajjatul Wada', di haji yang terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu berkurban 100 ekor onta sendiri. Nggak ada apa-apanya, 7 kambing banyak banget. Nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW 100 ekor sendiri, semuanya dibagiin buat, kan di haji lagi musim haji kan banyak orang, itu semuanya diambil pada berebut, potong onta orang pada berebut, sembelih onta orang pada berebut, 100 ekor nggak kurang-kurang. Seharusnya bisa buat berapa itu? Seharusnya bisa buat 700 orang. Ini Nabi Muhammad sendiri, ya kan? Mana raja mana yang di dunia yang kurbannya seperti Nabi Muhammad SAW? So sebanyak-banyaknya paling berapa sapi, itu pun rame-rame keluarga besar, ya kan? Mana ada yang sendiri begitu dermawannya, ya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita mau beli sapinya, kambingnya, kita pilih warnanya. Warnanya yang paling afdol adalah putih bersih, ya. Baru setelah itu kuning, baru setelah itu putih yang nggak bersih, putih yang agak pudar, nggak putih nggak kuning. Nah, itu dia nomor 3. Nomor 4 baru putih yang campur sama hitam, kepalanya hitam atau kakinya hitam. Nah, itu ya sebagiannya putih, sebagiannya hitam, itu namanya nomor 4. Masih lebih afdol dibanding yang hitam semua. Kalau hitam semua itu lebih afdol yang ada putihnya, ya dibanding. Baru terakhir yang merah, coklat kemerah-merahan itu pilihan terakhir. Maka kalau kita mau beli juga mesti tanya-tanya, ya kan? Kalau ini murah, contohnya tahunnya kurang, nggak boleh. Syaratnya adalah mesti tahunnya itu kalau sapi mesti 2 tahun sempurna. Jadi kalau kita ragu sama yang jualannya, ya jangan beli. Kalau jualannya jujur, tukang jualan jujur dan kita yakin, baru kita beli. Kalau ini nggak meyakinkan, ya nggak usah, daripada ntar nggak jadi kurban. Karena syaratnya kurban itu sapinya minimal mesti 2 tahun. 2 tahun masuk ke tahun ketiga, gitu. Jadi udah 2 tahun sempurna. Kambing itu juga, kambing yang biasa mesti 2 tahun sempurna masuk ke tahun ketiga. Kalau kambing biasa, kecuali kambing domba. Kalau kambing domba itu dia 1 tahun sempurna udah boleh. 1 tahun masuk ke tahun kedua, ya. Ya, itu udah boleh. Atau kupak, ya kan? Kalau yang di domba masih ada kupak. Kalau kupak itu kalau sudah giginya sudah copot yang gitu, giginya kecil tuh, masih baru tumbuh yang gigi barunya, itu dia maka itu sudah kupak. Itu dia di jenis domba doang. Boleh, tadi kan boleh setahun udah boleh. Ini di bawah setahun udah boleh kalau sudah kupak. Ya, kalau domba yang sudah kupak walaupun belum 1 tahun sudah boleh dikurban. Khusus domba. Kalau sapi sama kambing biasa hanya tahun, 2 tahun mesti. Nggak ada kupak-kupak, nggak dilihat kupaknya. Yang dilihat hanya tahunnya. Mesti murni kita tanya sama yang jual. Kita nggak tahu itu kan, ya kan mesti ditanya sama dia. Dan kemudian nggak boleh ada, itu kan syarat pertama tahunnya. Syarat kedua nggak boleh ada penyakit kulitnya, walaupun sedikit. Keliling kita lihat tuh, kepalanya, lehernya, kakinya, kiri kanan, kita lihat semuanya nggak boleh ada penyakit kulitnya. Kurap gitu, apa penyakit kulitnya itu kelihatan langsung dengan sekilas kelihatan. Mesti mulus, kayak kita beli motor kan kita kan ketil, nggak mau ada cacat, nggak mau ada lecetnya. Ini kok lecet ini, dilapin sama orangnya kan. Kalau kambing itu juga nggak boleh ada kurapnya, penyakit kulitnya, walaupun sedikit nggak sah jadi kurban. Kita udah beli capek mahal, ketika kita sembelih nggak jadi pahala, kurban rugi kan. Kemudian nggak boleh yang terlalu pincang. Pas kita beli kan masuk kandang kan pada kabur. Kita lihat tuh kalau yang pincang jangan dibeli.
Nggak boleh kita beli yang terlalu pincang, ya. Kemudian ajfa, nggak boleh yang terlalu kurus banget, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh yang majnunah, yang kotor. Kalau majnunah itu yang gila, yang kotor, yang nggak kerawat. Dia biasanya beda sendiri sama yang lain. Yang lain pada seger, ini nggak seger. Itu majnunah biasanya itu kan. Itu nggak boleh, nggak sah untuk dijadikan kurban. Kalau potong kambing makan biasa boleh. Oh, yang mana aja boleh. Yang pincang kita buat potong kita di rumah ya boleh. Buat kita jamu tamu boleh. Ini buat kurban nggak boleh, mesti sempurna. Syarat-syaratnya mesti sempurna, ya. Kalau buat makan mah bebas, ya kan, yang mana aja. Wala amya wala aura, nggak boleh yang buta kita lihat tuh matanya, nggak boleh ada yang nggak boleh yang buta. Kalau yang buta dia nyeruduk aja sama semuanya ditabrak, itu nggak boleh. Wala maridatan maradhan yafsidul lahmaha, nggak boleh yang sakit ngebrek aja nggak bangun-bangun, itu yang lain pada lincah, ini nah itu sakit, nggak boleh dikurban yang lagi sakit, ya kan. Wala wa alla yabina syai'un min uduniha wa in qalla aw lisaniha aw dhur'iha aw aliyatiha. Enggak boleh ada yang cobel dari antara seluruh tubuhnya. Penyakit kulit enggak ada. Cuman kupingnya coel, coak gitu. Enggak boleh. Atau pahanya, kalau sapi itu suka ditandain itu. Oh, sampai angus gitunya, ya kan? Nah, itu enggak boleh, mesti mulus. Enggak boleh ada yang coak dagingnya atau kupingnya, walaupun sedikit, mesti utuh, dagingnya semuanya mesti mulus dan utuh, nggak boleh ada yang coak. Kupingnya yang paling sering itu kalau kambing. Kalau sapi sukanya itu punggungnya, pahanya atau itunya, itu nggak boleh. Apapun bagian tubuhnya itu nggak boleh ada yang coak daripada dagingnya. Tapi kalau tanduk boleh, tanduk katanya, tanduk sompel doang ujungnya gitu, patah, nggak apa-apa. Tanduk patah satu patah satu ada, nggak apa-apa, sah dibuat di kurban. Kalau tanduk, ya kan, tanduk bukan daging. Kalau yang nggak boleh kuping justru, ya kan. Kalau tanduk walafakdu kornin au kasruh, katanya hilang tanduknya atau patah tanduknya tidak menjadi masalah, tidak menjadi sah, kurban tetap sah, ya kan. Nggak mesti yang utuh gitu tanduknya pakai dilem katanya. Nggak mesti, kalau tanduk nggak apa-apa. Yang nggak boleh kuping sama bagian daging yang lainnya. Kemudian kan jantan sama betina boleh-boleh aja. Boleh pakai jantan boleh sah, pakai betina juga sah. Hanya saja yang betina nggak boleh yang hamil. Nah, jadi kalau dia kambing betina, dia yang lagi hamil nggak sah dikurban. Ya, karena dia mengurangi daging. Kalau lagi hamil itu banyakkan hamilnya, dagingnya berkurang, ya kan? Maka tidak sah betina yang hamil dikurban. Nah, maka susah mencari kambing betina yang tidak hamil, susah, karena kalau dia sudah mulai hamil pasti hamil terus, lahir hamil. Kalau kambing mah nggak ada berhentinya. Jadi ketika kita potong, tentunya kita tahunya nggak hamil, kita potong tentunya hamil, nggak sah itu kurban, batal, kurban kita batal. Jadi nggak dianggap kurban. Jadi makanya orang yang kesebar di masyarakat pakai jantan aja, jantan, nggak sah yang betina, karena takut itu, karena takut pas habis dipotong tentunya ada janinnya, maka mendingan udah dia langsung yang jantan aja deh yang pasti, gitu, ya kan. Maka yang jantan sama betina sebenarnya boleh-boleh aja, kecuali yang betina tadi itu yang sudah majir, katanya orang udah majir ya, majir yang sudah kalau perempuan kita menopause, sudah nggak hamil lagi, sudah nggak haid lagi. Nah itu kalau ada betina yang sudah majir, kan udah dipastikan dia tidak akan lahir lagi, hamil lagi, itu boleh, ya kan. Biasanya tahu tuh kalau jualan udah majir, diincer tuh kadang-kadang, karena kan dagingnya bagus, ya kan. Oh tuh kayak majir aja, ini majir, berarti kan tapi udah tua ya, udah tua tuh berarti, udah tua, udah majir, maka boleh. Tapi walaupun kalau udah tua gitu, katanya syaratnya nggak boleh ketuaan. Tuaan itu maksudnya apa? Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha. Nggak boleh yang sampai giginya ompong semua. Jadi kalau giginya ompong semua, nggak boleh dikurban. Tapi kalau masih ada giginya, kalau tinggal 2 giginya nggak apa-apa. Atau masih ada giginya lah gitu, masih ada giginya nggak apa-apa. Yang penting kalau seluruhnya nggak ada, itu kan udah ketuaan banget kali ya, itu dia nggak boleh. Jadi kalau kita pengen pilih yang majir pun yang betina, ya mesti tidak boleh lihat giginya. Giginya jangan sampai semuanya rontok, ya. Maka kalau sudah ada korbannya, kita mesti niat. Kan ini ibadah. Ibadahnya mesti niat, semua ibadah mesti niat.
Kapan niatnya? Ya pas lagi nyembelih. Kalau kita yang nyembelih, ya kan, langsung ya Allahumma ya Allah, ini adalah sunnah kurban saya. Potong. Bismillah Allahu Akbar, gitu kan? Tapi kalau orang lain yang niat yang motongin, maka kita niatnya kapan? Niatnya pas ngasih. Pas ngasih udah boleh. Walaupun pas itunya itu tinggal nyebut lagi nggak apa-apa. Yang penting pas kita ngasih, ini adalah sunnah kurban saya. Udah kita kasih ke dia, tolong dipotongin, gitu kan? Ntar dia mau niat lagi boleh, dia nggak niat lagi nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu dua posisinya. Boleh ketika kita nyembelih langsung, tapi kalau orang lain ketika kita nyerahin. Terus kita niatin pakai orang lain boleh nggak? Ini korban, Anda udah beli 2 kambing, satu buat Anda, satu buat Guslan. Guslan nggak tahu, boleh nggak? Nggak boleh katanya. Wala yudhahi ahadun an ghairi. Tidak boleh orang mengkorbankan orang lain pakai nama orang lain gitu, pakai nama orang lain bila idnih, tanpa seizin daripadanya. Kalau kita mau berkorban buat orang lain pakai nama orang lain, kita mesti ngomong sama orangnya, ini Anda korbanin nanti ya tahun ini. Iya, kata kalau dia udah izin tuh berarti. Kalau sudah izin baru boleh. Kalau dia pakai nama aja, dia korbannya sapi. Satu keluarga ini 5 orang, masih ada 02. Dia udah beli sapi, pakai duit dia udah sapi udah punya dia, tinggal naruh nama-nama aja. Di keluarga ini cuma 5 orang. Ah, pakai dia nama ini, pakai nama Pak Ridwan. Taruh aja, nggak boleh. Dia mesti ngomong, ini sapi ada 2 lagi kosong, antumnya yang korbanin gitu. Katanya iya baru boleh. Tidak boleh dia taruh nama korban sembarangan tanpa seizin. Tidak sah korbannya. Ya, maka kalau orang yang masih hidup izin. Begitu juga kalau orang yang sudah meninggal. Boleh nggak naruh nama orang yang sudah meninggal? Ya boleh kalau izin sama yang meninggal. Kalau dapat izin dari yang meninggal boleh. Kalau nggak dapat izinnya nggak boleh. Bisa nggak izinnya? Bisa. Kata Pak Narto bisa izin, kata Pak Narto. Izin sama yang orang meninggal, gimana caranya? Ya, kalau dia pas hidup ngomong, ini saya izinkan anak cucu saya, kalau ada yang mau korbanin saya izinin. Atau nyuruh, ntar setiap tahun korbanin aneh ya, ntar kalau orang meninggal korban terus ya, gitu. Itu namanya sudah izin. Itu dia berarti sudah wasiat. Kalau orang yang sudah meninggal, dia sebelum meninggal sudah wasiat, maka bolehlah bagi siapa yang diwasiati tadi untuk mengkorbankan pakai nama dia. Kalau enggak, ya nggak sah kayak tadi, nggak sah, kurbannya nggak sah, sia-sia, sayang, nggak dapat pahala kurban, cuma dapat pahala sedekah makanan aja, beda dong. Kalau sedekah masa beli kambingnya yang mahal, beda ya kan? Itu. Maka waktu kurban itu dari habis orang sholat lebaran udah boleh dipotong tuh kurban sampai hari tasyrik, sampai hari 11, 12, 13 masih boleh. Maghribnya, batasnya maghrib. Kalau habis maghrib itu bukan korban, sebelum maghrib dia masih korban. Jadi hari lebaran hari 10, 11 masih boleh, 12 masih boleh, 13 masih boleh, sampai maghrib batasnya. Ya, maka dia mesti sedekahin itu. Sedekahin korban yang dia potong itu wajib disedekahin 1 kilo misalnya contohnya. 1 kilo buat fakir miskin. Kasihin itu dalam keadaan mentah, nggak boleh dimasak. Kalau dia sisanya bebas, ya kan korban sunnah. Jadi kalau nggak ada yang disedekahin buat fakir miskin dalam keadaan mentah, maka korbannya nggak sah. Gitu. Jadi mesti sedekahin. Wala yajuzu bai'u syai'in minha. Tidak boleh menjual apapun dari korban. Kulitnya dijual buat upah motong, nggak boleh. Upah motong lain. Kulit itu nggak boleh dijual. Oh gimana buat dimakan nggak bisa, ya kan? Kasih dulu ke fakir miskin, baru fakir miskin mau jual bebas. Dan di panitia juga mungkin ada yang fakir miskin. Jadi panitia kan ada yang kaya, ada yang fakir miskin artinya bukan orang tukang minta-minta, ya. Bukan mesti tukang minta-minta fakir miskin, ya kan? Orang baju rapi, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, bisa juga miskin. Kenapa? Karena miskin itu adalah orang yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Tidak mesti dia tukang minta-minta, bisa aja tukang minta-minta kaya, ada kan? Tukang minta-minta ketahuan punya duit 1 miliar. Ya itu makanya hati dia punya 10 miliar dia minta-minta terus, ya kan? Ya maka enggak, yang arti fakir miskin ini adalah orang yang kebutuhannya dia anaknya banyak, sekolah segala macam kebutuhannya 7 juta sebulan. Dia setiap bulan buat dapatnya cuma 6 juta. Itu miskin. Jadi kejar-kejaran. Kan punya rumah, ya walaupun punya rumah, walaupun punya ini. Jadi kalau kaya itu adalah yang kebutuhannya terpenuhi. Itu kaya, nggak boleh. Itu kan orang kaya dia yang kebutuhannya
wah dia dapat gaji 10 juta, dia butuhannya cuma 7 juta, masih bisa nabung gitu. Nah, itu dia. Maka wajib kita ngasih. Jadi kalau kita kulitnya tersebut ada kulitnya, maka mesti dikasih ke fakir miskin dulu. Panitia kita nggak usah pakai tanya, tahu keadaan dia. Ini buat ente. Nanti panitia tersebut yang beberapa kelompok itu boleh jual. Itu bebas. Kalau orang fakir miskin yang dapat kurban, boleh diapain saja. Tapi kalau kita yang kurban atau orang kaya yang dikasih tetangga masjid, itu dia nggak boleh menjual, hanya boleh makan atau undang orang makan boleh, tapi jual nggak boleh. Ya, kalau jual maka nggak sah kurbannya. Kecuali kurban yang wajib. Kalau kurban yang wajib itu semuanya mesti dikasih ke fakir miskin, nggak boleh kita yang makan. Maka yang terakhir, makruh bagi kita kalau kita sudah niat kurban dari mulai hari ini untuk mencukur rambut, potong kuku sampai kita berkurban. Jadi makruh, nggak sampai haram, ya kan? Nanti kalau kita belum sempat, ini udah kepanjangan, ya udah potong. Nanti berikutnya nggak potong nggak apa-apa. Sampai ke kita kapan kita kurban. Mudah-mudahan. Kenapa? Kalau yang meninggal, belum meninggal dia belum ada wasiat. Mesti gimana saya? Oh, kita mau hadiahin ke orang meninggal tapi dia nggak ada wasiat, maka kan orang yang meninggal nggak bisa beramal soleh, beribadah mana bisa orang meninggal kan? Orang meninggal bisa baca yasin nggak bisa. Kita yang hidup baca yasin, habis kita baca yasin, ya Allah hadiah pahala yasin ini saya hadiahin buat yang meninggal, gitu caranya. Orang yang meninggal bisa umroh nggak bisa. Kita umroh yang hidup, habis umroh kita kelar, baru ya Allah pahala umroh saya hadiahin buat yang meninggal. Ini orang meninggal bisa kurban nggak bisa. Kita yang hidup kurban pakai nama kita. Oh, dua kambing kita, dua nama, nggak apa-apa dua nama. Habis itu ya Allah kurban saya yang satu saya hadiahin pahalanya buat nenek saya, buat saya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa namanya? Lebat libur. Nanti diumumin. Libur. Kita minggu depan libur ya. Libur. Nanti ya, minggu depan kita karena Arafah berpuasa ya, maka kita libur pengajian kita libur. Nah, yang berikutnya langsung ngaji lagi. Tanpa diumumkan minggu ini libur, minggu depannya udah ngaji lagi.